Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang prinsip dasar akuntansi perpajakan. Nah, untuk pokok pembahasannya itu, yang pertama ada ruang lingkup akuntansi perpajakan. Selanjutnya, ketentuan formal tentang kewajiban pembukuan. Yang ketiga ada hubungan akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan. Dan yang terakhir ada prinsip taxable income dan deductible expense. Nah, untuk pembahasan pertama ini, yaitu pengertian akuntansi pajak. Akuntansi pajak sendiri adalah sistem informasi menjadikan informasi akuntansi berdasarkan standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku sebagai landasan untuk wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, akuntansi pajak itu mengacu pada perhitungan kewajiban pajak yang harus dibayarkan dan sebagai dasar untuk menyusun surat menyurat yang dibutuhkan perpajakan dan untuk memenuhi konsekuensi atas segala kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Pembahasan selanjutnya itu ada tujuan dari akuntansi perpajakan. Nah, yang pertama itu ada sebagai dasar perhitungan penghasilan kena pajak untuk pajak penghasilan. Yang kedua ada sebagai dasar perhitungan harga, perolehan, dan penyerahan barang kena pajak untuk pajak pertambahan nilai. Yang ketiga ada menghitung besarnya pajak yang terhutang baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai. Yang keempat itu memberi peluang untuk menggunakan beberapa keputusan pemerintah hanya untuk wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Nah, yang terakhir ada sebagai dasar pertahanan wajib pajak dalam memeriksa pajak atau pemeriksaan gabungan sampai pertahanan khusus penyidikan pajak. Selanjutnya adalah pendekatan penyajian laporan akuntansi pajak. Yang pertama, laporan keuangan fiskal disusun bersamaan dengan laporan keuangan komersial. Meskipun laporan keuangan komersial disusun berdasarkan PSAK, tetapi ketentuan perpajakan di sini sangat dominan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Perusahaan harus menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perpajakan tanpa adanya kelonggaran sedikit pun terhadap perbedaan antara PSAK dan laporan perpajakan. Yang kedua, laporan keuangan fiskal ekstra kompatibel dengan laporan keuangan komersial. Laporan keuangan fiskal sebagai produk tambahan laporan keuangan komersial disusun secara terpisah di luar proses pembukuan dengan melalui penyesuaian dan proses rekonsiliasi. Selanjutnya, prinsip akuntansi pajak. Agar perusahaan tidak melakukan kesalahan dalam perhitungan pajak, maka terdapat 3 prinsip dalam proses penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, kesatuan. Prinsip ini mengatakan bahwa sebuah perusahaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat disatukan dengan entitas ekonomi lain, yaitu pemilik perusahaan atau lembaga lain yang secara hukum tidak memiliki hak. Lalu, prinsip historis. Prinsip historis mengharuskan pencatatan keuangan secara real terhadap pembiayaan sebuah barang atau aset. Misalkan sebuah perusahaan membeli sebuah aset dengan harga 250 juta. Namun di tengah transaksi dan melakukan negosiasi didapatkan harga final sejumlah 200 juta. Maka pencatatan yang harus dilakukan dan dibukukan adalah senilai 200 juta. Lalu selanjutnya adalah pengungkapan penuh. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, setiap pencatatan aktivitas keuangan harus disajikan secara normal dan detail. Bahkan diperlukan tambahan catatan kaki ataupun lampiran penting sebagai referensi. Selanjutnya adalah ketentuan formal tentang kewajiban pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode pajak berjalan. Sedangkan pencatatan merupakan pengumpulan data secara teratur dengan peredaran atau penerimaan bruto, penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Ketentuan pembukuan dan pencatatan. UU KUP mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Wajib pajak yang melakukan pembukuan harus memenuhi ketentuan-ketentuan seperti berikut. A. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. B. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. C. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas. D. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapatkan izin Menteri Keuangan. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta,
kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang. Syarat WP melakukan pencatatan. Pencatatan harus menggambarkan antara lain peredaran atau penerimaan bruto dan atau jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh. Kedua, penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang pengenaan pajak yang bersifat final. Yang ketiga, bagi WP yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan atau tempat usaha, pencatatan harus menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan atau tempat usaha yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan, WPOP harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban. Pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. WP diperkenankan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, yaitu bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 196/PMK/03/2007 yang telah diubah terakhir dengan PMK nomor 1/PMK/03/2015, wajib pajak yang diperkenankan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang dolar AS adalah A. WP dalam rangka penanaman modal asing atau PMA, yaitu WP yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan PMA. Kedua, WP dalam rangka kontrak karya, yaitu WP yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi. Yang ketiga, WP dalam rangka kontrak kerjasama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi. Yang keempat, ada bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau menurut Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang terkait. Yang kelima, wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya, baik sebagian maupun seluruhnya, di Bursa Efek Luar Negeri. Yang keenam, kontak investasi kolektif yang menerbitkan reksadana dalam denominasi mata uang dolar Amerika Serikat dan telah memperoleh surat pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran dari Badan Pengawasan Pasar Modal Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal. Yang ketujuh, wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak yang dimiliki dan atau dikuasai oleh perusahaan induk di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 huruf A dan B Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan yang terakhir, wajib pajak yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsional menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Slide selanjutnya, tempat penyimpanan buku, catatan, dokumen. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. Hubungan akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan. Yang pertama, komersial. Komersial menyediakan laporan dan informasi keuangan serta info lain kepada pihak pengambil keputusan. Yang selanjutnya, perpajakan atau pajak menyajikan laporan keuangan dan informasi lain. Selanjutnya, konsep dasar akuntansi
laporan keuangan fiskal dan komersial, yakni meliputi accrual basis, yaitu pengakuan transaksi saat terjadi dilaporkan pada periode tersebut. Kemudian ada going concern, yang mana konsep ini mengasumsikan aktivitas perusahaan akan tetap berlangsung terus. Kemudian selanjutnya ada prinsip taxable income dan deductible expense. Penghasilan kena pajak atau taxable income adalah penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Nah, penghasilan kena pajak ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Deductible expense yakni adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak atau penghasilan bruto. Kemudian merujuk pada pasal 6 ayat 1 UU PPH, berikut biaya-biaya yang dapat menjadi deductible expense. Yang pertama ada biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Nah, di antara lain ini ada biaya pembelian bahan, ada biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan ke dalam bentuk uang. Kemudian ada bunga, sewa, dan royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi, dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02 PMK 03 2010. Kemudian ada biaya administrasi dan pajak kecuali PPh. Yang kedua, biaya penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kelima, kerugian selisih kurs mata uang asing. Yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketujuh, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Yang kedelapan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat A. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. B. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP. C. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau lebih dipublikasikan dengan penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapus untuk sejumlah utang tertentu. D. Syarat sebagaimana dimaksud pada huruf C tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 huruf K UU PPH yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan PMK nomor 207-PMK.010-2015. Yang kesembilan, sumbangan penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2011. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk teman-teman yang berkenan bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Terima kasih.